Waalaikumsalam, monggo Bu Pilih, silakan duduk Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Pilih? Alhamdulillah baik. Ini saya kan kemarin habis lahiran 2 hari yang lalu, terus badannya gerges-gerges, gak enak, panas kayak gitu. Jadi saya mau konsultasi gimana ya Bu? Baik Bu Pilih. Kalau habis lahiran rasanya agak meriang, tapi nggak demam banget sih, nggak apa-apa. Suhunya berapa Bu setelah diukur? Suhunya 37,2. 37,2. Baik. Kalau Bu Firly khawatir, nanti akan saya jelaskan apa saja tanda bahaya pada ibu nifas yang ibu khawatirkan, ya. Tujuannya supaya apabila ada tanda bahaya, Bu Firly bisa segera periksa sehingga seperti ditangani. Pinjam buku ayahnya Bu. Nah, ada beberapa tanda bahaya pada ibu nifas, nanti akan saya infokan. Bagaimana, bersedia nggih Bu Firly? Iya, terima kasih Bu. Apakah Bu Firly udah pernah baca-baca belum di buku KIA? Tanda sedikit sih saya. Oh baik. Oh iya, sebelumnya apa yang sudah Ibu ketahui Bu tentang tanda-tanda bahaya pada ibu nifas, apa saja? Seingat Ibu yang udah Ibu baca atau Ibu dengar dari orang tua. Saya tahunya perdarahan. Tanda bahaya ibu nifas ini ada di halaman 29. Ini ada beberapa tanda bahaya pada ibu nifas. Ini diantaranya yang pertama itu perdarahan Bu. Nah, kalau habis lahiran kan keluar darah. Tapi kalau ini perdarahannya darah yang keluar dari pembalut berlebihan, misalnya ibu ganti pembalut 3-4 kali, pembalut nifas sampai penuh luber, itu diperkirakan darah yang keluar itu antara 500 sampai 600 cc, dan itu dikatakan perdarahan Ibu. Tapi kalau hanya sedikit-sedikit nggak apa-apa, mau ganti 4-5 kali nggak masalah kalau sedikit-sedikit. Tapi kalau 3-4 kali dan itu penuh, itu namanya perdarahan, ya. Perdarahan bisa terjadi di hari pertama maupun hari kedua, ya. Hari pertama itu namanya perdarahan primer Bu, ya. Biasanya karena kontraksi rahimnya yang kurang baik atau dari perubahan jalan lahir, ya. Kemudian setelah 24 jam ibu juga harus masih memantau. Kalau darahnya masih berlebihan, itu namanya dikatakan perdarahan sekunder, ya. Misalnya dari pertama tuh udah mulai sedikit diserap, kok tiba-tiba besoknya banyak. Nah, itu biasanya karena ada sisa plasenta sehingga lahirnya kontraksinya juga kurang bagus, ya. Jadi darah yang keluar banyak atau berlebihan, ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu infeksi Bu. Infeksi itu badannya demam, ya, biasanya demam. Demamnya lebih dari 2 hari. Kalau ini kan baru hari ini Ibu ngerkes. Iya, baru tadi pagi dan suhunya 372 itu masih normal, cuma rasanya agak meriang, ya. Tapi kalau udah lebih dari 38 dan lebih dari 2 hari itu kemungkinan ada infeksi, ya Bu, ya. Infeksi pada ibu nifas itu bisa terjadi karena dari payudara juga bisa, terus kemudian dari jalan lahir yang infeksi, ya, juga bisa, ya. Biasanya nyeri pada jalan lahir, ya. Kemudian pada saat pipis atau BAK nyeri juga bisa infeksi. Kemudian perut bawahnya nyeri banget ke bawah sampai selangkangan, ya, sehingga sulit untuk berjalan. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, ini tadi yang pertama perdarahan, ini ya, keluar darah banyak. Yang kedua ini tadi infeksi, ini ditandai dengan demam lebih dari 38 derajat dan lebih dari 2 hari. Kemudian yang ketiga itu ini Bu, ini gambar orang kejang. Di kesehatan namanya eklamsi, ya. Nah, ini sangat berbahaya Bu kalau sampai terjadi kejang atau eklamsi, ya. Karena ini akan berbahaya dan dapat merusak organ vital seperti otak, mata, hati, dan ginjal. Tapi sebelum terjadi kejang itu ada keluhan dulu, maksudnya tidak ujuk-ujuk kejang, itu tidak saat tiba-tiba, tapi ibu biasanya merasakan sakit kepalanya sakit banget, terus ada nyeri di ulu hati, terus pandangannya kabur gitu Bu, kayak apa sih, nggak jelas, bengkak pada
wajah, tangan dan kaki, ya. Nah, itu kalau ibu merasakan tanda-tanda seperti itu, salah satu harus cepat bilang ke keluarga supaya segera diperiksakan. Dan biasanya kalau ditensi, ibu ini tensinya tinggi, ya. Nah, jadi ibu harus untuk mencegah itu jangan sampai kejang. Kalau ada gejala seperti tadi, ibu harus segera periksa. Kemudian yang berikutnya yaitu ini payudara bengkak, ya, merah disertai rasa sakit. Nah, kadang kalau ibu menyusuinya nggak sempurna, maksudnya masih ada masih tersisa gitu, belum dikeluarkan secara sempurna, nah bisa terjadi seperti ini Bu. Atau karena putingnya lecet, ya, putingnya lecet bisa terjadi infeksi payudara. Ya, ini juga rasanya nyeri sekali, bengkak ya Bu ya, kemerahan ya. Dan kalau dipegang ini sangat sakit ya. Nah, ini bisa terjadi kalau tidak segera diobati, bisa terjadi mastitis ya Bu ya. Apa Ibu pernah mengalami seperti itu enggak Bu? Enggak sih. Ini anak yang kedua kan ya? Iya. Yang pertama dulu ada masalah enggak payudaranya? Enggak Ada, yang mudah-mudahan anak yang kedua juga tidak ya. Nah, kemudian tanda yang berikutnya yaitu keluhan pada jalan lahir. Itu dijahit kemarin ya? Iya. Nah, itu kan ada luka ya. Kalau ada luka kemungkinan kalau perawatannya kurang bagus bisa terjadi infeksi karena kuman bisa masuk melalui luka tersebut ya. Nah, biasanya kalau infeksi di jalan lahirnya ya, itu kemudian nyeri, bisa keluar nanah Bu. Nah, itu sehingga sampai sulit untuk berjalan ya. Nah, biasanya juga diikuti demam karena ada infeksi di jalan lahir, demam dan meriang rasanya ya. Kemudian tanda bahaya yang berikutnya yaitu kehilangan nafsu makan. Untuk Bu Firly gimana? Makannya mau nggak Bu? Masih mau. Oh mau ya, alhamdulillah ya, karena kadang ibu setelah melahirkan kan capek, kelelahan, kadang nafsu makannya jadi nggak ada, jadi terganggu, ada yang nggak mau makan. Nah itu berbahaya Bu kalau ibu nggak mau makan, padahal setelah melahirkan ibu butuh asupan gizi yang seimbang untuk pemulihan kesehatan ibu supaya cepat sehat kembali, kemudian supaya asinya juga cepat banyak. Nah di buku ini juga ada Bu, ini Bu petunjuk makanan atau gizi seimbang untuk ibu menyusui ini ya Bu ya. Nah pola makan dan minum ibu menyusui atau ibu nifas ini makannya harus lebih banyak dari sebelum menyusui atau sebelum nifas. Ini berapa porsi nih Bu? 6 porsi. Nah ini apa ini, protein, jadi harus seimbang, ada karbohidrat, protein. Nah ini protein ada 2 ya Bu, protein hewani sama nabati. Ada pantang makan nggak Bu? Enggak, telur. Tapi kalau ikan enggak. Nah, supaya cepat pulih nggak boleh pantang makan. Makan amis-amis boleh Bu, misalnya ikan. Kalau telur alergi ya jangan makan telur dulu. Ikan boleh, daging boleh ya. Ini yang dari protein nabati ada tempe dan tahu. Kemudian untuk sayuran ini 4 porsi Bu, ini dalam sehari ya. Sayuran berwarna hijau tua, warna-warni, ini ada oranye, wortel dan sebagainya. Nah ini buah-buahan juga sangat diperlukan Bu. Nah karena di sini mengandung vitamin dan mineral di sayur dan buah ya. Untuk buah ini 4 porsi. Kemudian minyak atau lemak, nah, bisa juga dari santan ini Bu. Nah, kemudian gula, itu juga butuh gula, ini sehari 2 porsi, ini sudah sendok makan. Untuk minumnya gimana Bu, berapa gelas? Minumnya 16 ya. Untuk ibu menyusui itu paling enggak itu 14 gelas ini di 6. Nah 6 bulan pertama 14 gelas dan 12 gelas pada hari 12 gelas per hari setelah 6 bulan. Berarti setelah 6 bulan kebutuhan cairnya nggak terlalu banyak seperti di 6 bulan pertama. Di 7 bulan itu sudah menjadi 12. Jadi monggo ibu berusaha untuk supaya bisa minum yang banyak. Kalau enggak dari buah yang banyak mengandung air. Yang senang buah apa Bu? semangka. Iya, semangka juga banyak airnya ya. Nah monggo untuk minumnya gitu
diusahakan supaya lebih banyak. Nah, kemudian tanda bahaya yang berikutnya ini tromboflebitis. Pernah dengar belum, Bu? Apa itu saya nggak tahu. Oh, nggak pernah dengar. Baik, Bu. Nah, namanya bagus ya, Bu. Tromboflebitis. Nah, ini proses peradangan yang bisa menyebabkan bekuan darah terbentuk dan menyumbat satu atau lebih pembuluh darah yang biasanya terjadi di kaki. Jadi kakinya itu kelihatan memerah, nyeri, ya, dan sulit untuk digerakkan atau untuk berjalan. Nah, kalau ada seperti itu harus cepat-cepat diperiksa, nggak usah diurut atau dipengkok, cepat periksa ya, Bu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu postpartum blues, Bu. Nah, ini ya, kalau di buku KIA ini ibu terlihat sedih, murung dan menangis tanpa sebab. Nah, postpartum blues itu perasaan sedih karena merasa ibunya itu merasa tidak mampu untuk mengurus diri sendiri dan bayinya. Bukan, ibu baru melahirkan tuh, jalan lahirnya sakit, payudaranya sakit kadang ya, kalau ini kontraksinya keras banget juga kadang mules ya. Jadi ibu merasa saya kok nggak bisa mengurus diri sendiri, lagi merasakan dirinya nggak nyaman ya. Nah, ibu perlu minta bantuan nih pada keluarga terdekat, bisa sama suami ya. Misalnya malam-malam kan bayinya sering lilir ya, Bu ya, bangun malam. Nah, ibu bisa minta tolong sama suami, misalnya, Mas, gantian saya ngantuk nih mau istirahat, gantian jenengan yang menungguin bayinya. Ini bayinya udah mini, dia udah menyusu, udah ganti popok. Nah, nanti saya istirahat, nanti kalau mau ini lagi tolong saya dibangunin ya, kan kasihan kalau dirinya bangun gak ditemenin ya. Nah, kemudian bisa juga ibu dengan ini melakukan kegiatan yang sesuai dengan keinginan ibu supaya badannya lebih seger tadi ya, yaitu dengan pijat. Kalau di sini habis lahiran dipijat nggak, Bu? Iya, badannya, tangan, kaki ya, yang penting perutnya nggak boleh dipijat ya. Nah, itu juga bagusnya untuk mencegah itu mencegah postpartum blues ya, Bu ya, supaya ibunya merasa seger ya. Nah, itu diantaranya tadi, Bu, tanda bahaya pada ibu nikah. Ada yang bertanyakan nggak, Bu? Berarti ini saya gimana ya? Oh, yang tadi karena suhunya tadi kan 372. Iya, soalnya saya takut kenapa-napa ini. Berarti kalau suhunya 372 ini masih wajar, Bu, di hari pertama kedua, karena ibu kelelahan dan kekurangan kehilangan cairan waktu itu kan keringetnya banyak. Jadi sekarang diusahakan itu tadi dengan minum, terus makan yang seimbang, gizi seimbang, pijat boleh ya, Bu ya. Jadi kalau nyeri banget ibu bisa minum obat yang dari rumah sakit. Rumah sakit apa kemarin lahiran, Ibu? Di rumah sakit. Di rumah sakit kan ada yang buat ngurangi nyeri. Nah, itu boleh diminum. Biasanya dibawain sama paracetamol atau apa, Bu? Paracetamol. Nah, itu boleh diminum, nggak apa-apa. Ada yang bertanyakan lagi nggak, Bu? Udah cukup. Berarti ini saya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, alhamdulillah itu masih wajar ya. Demikian, Ibu, tadi yang dapat saya sampaikan atau infokan tentang tanda bahaya pada ibu nifas. Mudah-mudahan ibu tidak mengalami, dan apabila ibu mengalami, ibu cepat segera mencari pertolongan atau memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih. Demikian, Ibu.